Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan metode transportasi. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami beranggotakan saya sendiri, nama saya Ananda Azhara Regina, lalu ada rekan saya Anissa Zahra, lalu ada Amanda Nur Alivia, lalu ada Farah Nur Aziza, lalu ada Harfiani Putri Aini, lalu ada Jenita Nareswari, dan yang terakhir ada Sylvia Jamhari. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami langsung masuk ke materi. Materi yang pertama akan langsung dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang pertama ada metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Metode transportasi ini pertama kali ditemukan oleh F.L. Hitchcock pada tahun 1941. Ia menyajikan dalam suatu studi mengenai the distribution of product from several cross to numerous localities. Metode inilah yang pertama kali digunakan untuk memecahkan masalah persoalan transportasi. Lalu disusul oleh T.C. Koopmans pada tahun 1947 menerbitkan buku tentang sistem transportasi dengan judul Optimum Utilization of the Transportation System. Yang selanjutnya ada model transportasi. Yang pertama merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja. Yang kedua ada suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Yang ketiga, ada setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan dan setiap tujuan mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Yang keempat, ada terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute. Yang kelima, ada asumsi dasar yaitu biaya transportasi pada suatu rute. Yang selanjutnya ada tujuan transportasi, yaitu suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Yang selanjutnya ada berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Yang ketiga ada memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelajar atau pembelanjaan modal atau kapital. Selanjutnya ada ciri-ciri pengguna. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komodit atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, ada komodit yang dikirim dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Yang keempat, ada ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Selanjutnya ada jenis metode transportasi. Yang pertama, ada Northwest Corner Method, ialah sebuah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturan memakai metode ini yang pertama, pilih sel yang biayanya paling kecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilihlah sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama. Yang keempat, sesuaikan kembali lalu terakhir cari total biaya. Yang kedua, metode biaya terkecil atau least cost method ialah sebuah metode yang digunakan untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturan memakainya yaitu sama seperti metode NWC. Selanjutnya ada metode FIM atau Vogel
approximation method adalah metode yang paling sederhana untuk digunakan karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode FAM atau Vogel Approximation Method biasanya dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Aturan memakai FAM yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Lalu beri tanda kurung jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih pada nomor 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolom serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya. Artinya, supply telah terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1 sampai 4 sampai semua alokasi terpenuhi. Yang keempat, ada metode RAM atau Russell Approximation Method. Metode Russell merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah transportasi dengan cara pendekatan selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing baris dan kolom di mana sel itu berada sehingga menghasilkan biaya minimum. Aturan memakai metode RAM. Yang pertama, penyelesaian dimulai dengan mencari biaya yang tertinggi untuk setiap baris dan kolom yang ada dalam tabel transportasinya. Yang kedua, selanjutnya biaya pada setiap sel akan dikurangi dengan biaya tertinggi untuk baris itu dan dikurangi lagi dengan biaya tertinggi kolom itu. Yang ketiga, alokasi diberikan kepada sel yang memiliki nilai negatif terbesar dari perhitungan langkah nomor 2. Alokasi selanjutnya dilakukan kembali seperti pada langkah pertama dan kedua di mana baris atau kolom yang telah habis kapasitas atau kebutuhannya tidak diikut sertakan kembali. Nah, di sini ada soal riset. Diketahui sebuah perusahaan memiliki 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda. Berikut data mengenai biaya transportasi dalam rupiah. Langkah pengisiannya, 1. Pengisian atau pengalokasian sel dimulai dari sel dengan biaya terendah. 2. Besar sel yang akan diisi disesuaikan dari supply dan demand. 3. Jika nilai supply atau demand sudah terpenuhi, maka pada perhitungan selanjutnya baris atau kolom yang sudah terpenuhi tersebut tidak ikut dalam alokasi berikutnya. 4. Ulangi langkah tersebut hingga supply dan demand terpenuhi. Nah, di sini jadi kita ngurutin dari yang terkecil dulu. Biaya terkecil pertama ada di 2. Biaya terkecil kedua ada di nomor 3. Biaya terkecil ketiga ada di nomor 4. Biaya terkecil keempat ada di nomor 5. Terus di sini kan ada 5-nya ada 3. Nah, kita isi di sini 4. Terus habis itu di kolom terkecil ke 5 ada di nomor 7. Nah, terus yang ke-6 ada di nomor 8. Selanjutnya, setelah udah diurutin, kita akan menghitung di sini yang angka yang terkecil itu 2. Nah, ini kan permintaannya ada 700, di sini kapasitasnya 1.500. Kita pilih permintaan karena itu yang lebih kecil. Jadi di sini 1.500 saya coret, 700-nya coret, 700-nya dipindahin ke sini. Nah, sudah. Terus selanjutnya angka yang terkecil nomor 2 itu 3. 3, nih, permintaannya itu 1.100 dan kapasitasnya 1.000. Kita pilih yang kapasitasnya 1.000, ditaruh di sini, 1.100-nya dicoret. Nah, terus selanjutnya yang ketiga itu nomor nomor 4 ya. Nomor 4-nya udah nggak bisa karena permintaannya udah dicoret. Jadi di sini ada strip. Nah, terus yang kelima ya. Yang keempat ya. Keempat ya.
Culvertnya itu di sini ada 5. 5-nya itu akan ada 3, kita bebas memilih yang mana aja. Sorry, ini 1.500-nya jadi kurang 800 ya? Ya nggak sih? Karena udah di ini yang 1.500 dikurang 700. Ya kan ya? Nah, ya. Di sini 800. Nah, jadi kita bisa pilih yang ini, yang angka 5 ini. Di sini kan 1.200, di sini 800. Kita pilih yang angka terkecilnya itu 800, ditaruh di sini 800. Dah. Jadi 1.200 kita coret. Terus yang kelima ya. Oh, ini yang angka 5 ini juga udah nih, yang di Bandung udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa ya? Ya nggak sih? Ya kan? Nah, jadi ada stripnya kan ya. Nah, terus yang angka 5 ini yang di Jakarta juga udah, karena udah dipakai permintaan sama kapasitasnya. Jadi ada strip. Terus selanjutnya itu 7 ya. Tapi 7-nya itu udah dicoret juga kan ya, permintaan sama kapasitasnya. Jadinya ada strip di sini. Nah, selanjutnya 1.200-nya ini dikurangi hasilnya itu 400 jadinya. Nah, kapasitasnya 500, permintaan 400, kita pakai yang 400 karena lebih kecil. Yang angka 8, di sini 1.100-nya pokoknya tuh hasilnya tinggal 100. Nah, kita taruh 100-nya di sini karena lebih kecil dari 500. Terus 500-nya kita coret. Terus selanjutnya hasilnya tinggal kita kaliin sama jumlahin. Yang pertama ada 3 dikali 1.000, terus ditambah 8 dikali 400, ditambah 8 dikali 100, ditambah 2 dikali 700. Terus ditambah 5 dikali 800. Hasilnya 3 dikali 1.000, 3.000, 8 dikali 400, 3.200, 8 dikali 100, hasilnya 800, 2 dikali 700 sama dengan 1.400, dan yang terakhir itu 5 dikali 800 sama dengan 4.000. Hasilnya adalah 12.400 rupiah. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Tadi kami juga udah ngebahas contoh soal. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.